dosen penampu Ibu Andi Resti, Eskom Enkom. Baiklah, saya sebagai moderator, saya Ulansari dengan NIM 243656201013. Baiklah, di samping kanan saya sebagai pemateri ke-1. Baik, saya sebagai pemateri pertama atas nama Zulkifli dengan NIM 36201019. Dan saya pemateri kedua, Anina Bila Asara dengan NIM 243656201001. Baiklah, kami di sini akan mendiskusikan materi yang berjudul model waterfall. Jadi, adapun latar belakang dari model waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang sederhana dan linear yang dilakukan secara berurutan mulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Model waterfall sangat populer digunakan dalam perangkat lunak karena kemudahan dan kesederhanaannya. Namun, seperti model pengembangan perangkat lunak lainnya, model waterfall juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap model waterfall untuk memahami kelebihan dan kekurangannya. Serta bagaimana model ini dapat digunakan secara efektif dalam pengembangan perangkat lunak. Baik, adapun rumusan masalah yaitu apa itu model SDLC waterfall, bagaimana tahapan dalam model waterfall, apa kelebihan dan kekurangan model waterfall. Tujuan penelitian yang pertama, mengenali dan memahami konsep model SDLC waterfall. Yang kedua, mengidentifikasi tahapan dalam model waterfall dan bagaimana tahapan-tahapan tersebut dilakukan dalam pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, menganalisis kelebihan dan kekurangan model waterfall sehingga dapat memahami kelebihan dan kekurangan model ini. Di bagian pembahasan yaitu apa itu model SDLC model waterfall. Yang pertama, model waterfall menurut para ahli. Yang kedua, bagaimana tahapan dalam model waterfall. Yang pertama, analisis kebutuhan, requirement analysis, desain sistem, implementasi, pengujian, dan deployment, pemeliharaan. Bagian C, apa kelebihan dan kekurangan model waterfall, yaitu kelebihan model waterfall, kekurangan metode waterfall. Dan di bagian A, apa itu model SDLC waterfall. Model SDLC waterfall adalah metode pengembangan perangkat lunak yang berjalan secara berurutan dari satu tahap ke tahap berikutnya, di mana setiap fase harus dilakukan sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Pendekatan ini sederhana namun efektif karena memudahkan perencanaan waktu, biaya, pengendalian kualitas melalui alur kerja yang jelas dan dokumentasi yang baik. Model ini cocok untuk proyek dan kebutuhan yang stabil dan sedikit perubahan serta menekankan disiplin, keteraturan, dan dokumentasi yang kuat di setiap tahapannya. Sebagai pendekatan klasik dalam SDLC, waterfall memperlihatkan transisi yang rapi dan analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sehingga sangat sesuai digunakan oleh organisasi yang mengutamakan kapasitas jadwal, prediktabilitas, dan kebutuhan terhadap prosedur. Metode waterfall menurut para ahli. Menurut para ahli, metode waterfall adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berurutan dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan dan penekanan pada dokumentasi dan kontrol kualitas di setiap tahap model. Model ini dianggap sebagai pendekatan awal dalam SDLC yang menekankan keteraturan, verifikasi, dan validasi di setiap tahapan relevan untuk proyek yang membutuhkan prediktabilitas dan kepastian proses. Baik, mungkin itu saja dan dilanjutkan kepada teman saya. Bagaimana tahapan dalam model waterfall? Pertama, ada analisis kebutuhan. Tahap analisis kebutuhan adalah proses mengumpulkan dan mendefinisikan kebutuhan sistem dari pengguna, baik fungsional maupun non-fungsional, yang hasilnya berupa dokumen SRS sebagai dasar perancangan. Tahap awal ini untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan sistem dari pengguna agar menjadi dasar dalam perancangan dan pengembangan perangkat lunak. Kedua, ada desain sistem, adalah tahap penerjemahan kebutuhan sistem ke dalam rancangan teknis yang mencakup arsitektur perangkat lunak, database, dan antarmuka pengguna sebagai acuan dalam proses implementasi.
Ketiga, ada implementasi. Adalah tahap mengubah rancangan sistem menjadi kode program nyata, mengembangkan setiap modul, serta melakukan pengujian awal sebelum sistem digabung dan diuji keseluruhan. Keempat, pengujian. Adalah tahap untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan dan menguji setiap komponen dan memperbaiki kesalahan sebelum sistem diterapkan. Kelima, ada deployment atau penerapan implementasi sistem. Tahap ini memasang dan menjalankan sistem di lingkungan nyata agar dapat digunakan oleh pengguna, termasuk pelatihan dan penyusunan dokumentasi penggunaan. Terakhir, ada pemeliharaan. Tahap ini menjaga dan memperbaharui sistem agar tetap berfungsi optimal dengan memperbaiki bug, menambah fitur, serta menyesuaikan dengan kebutuhan atau teknologi baru. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dalam model waterfall. Pertama, kelebihan. Mudah diaplikasikan dan memberikan template tentang metode analisis, desain, pengodean, pengujian, dan pemeliharaan. Dan cocok digunakan untuk produk perangkat lunak yang sudah jelas kebutuhannya di awal, sehingga dapat meminimalisasi kesalahan. Kedua, ada kekurangan. Permodelan bersifat kaku dan sulit melakukan perubahan saat program sudah dijalankan. Dan pelanggan harus sabar untuk menanti produk selesai karena penyelesaian per tahap. Serta terjadinya pembagian proyek menjadi beberapa tahap tidak fleksibel karena harus ada komitmen bersama di awal proyek. Jadi kesimpulan dari model waterfall adalah merupakan metode pengembangan perangkat lunak klasik dalam software development yang merupakan pendekatan linear dan berurutan, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Model ini mudah dipahami, terdokumentasi dengan baik, dan memudahkan pengelolaan proyek sehingga cocok digunakan untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas, stabil, dan tidak sering berubah. Namun, waterfall memiliki kelemahan seperti kurang fleksibel terhadap perubahan, umpan balik pengguna yang terlambat, dan resiko tinggi jika terjadi kesalahan di tahap awal. Oleh karena itu, model ini lebih tepat diterapkan pada proyek berskala kecil hingga menengah yang membutuhkan proses pengembangan yang terstruktur dan terkontrol dengan baik. Baiklah, itulah tadi hasil video diskusi dari kelompok kami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.